Hai teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan aku. Kali ini kita ada di episode 2. Nah, bagaimana nih? Apakah teman-teman sudah menentukan kalian seorang trader atau seorang investor? Kalau kalian menentukan kalian adalah seorang trader, maka video ini cocok sekali untuk kalian. Nah, apabila kalian menentukan bahwa, aku mau jadi investor saja deh gitu. Semoga video ini bisa menjadi ilmu untuk bisa mungkin di kemudian harinya kita akan berpikir, aku mau jadi trader saja. Oke, nah video ini akan fokus membahas tentang apa sih analisa teknikal dan apa saja yang harus kita pahami sebelum kita melakukan analisa teknikal. Oke, analisa teknikal itu menurut seorang ahli yaitu John J. Murphy itu menyebutkan bahwa ilmu yang mempelajari tentang pergerakan harga saham menggunakan chart untuk memprediksi harga saham di kemudian hari atau di selanjutnya. Nah, ada 3 poin yang harus kita pahami teman-teman untuk tahu atau menganalisis dari suatu harga saham menggunakan analisa teknikal. Yang pertama adalah tren, yang kedua adalah support, dan yang ketiga adalah resisten. Oke, kita mulai dari tren ya teman-teman. Apa sih tren itu? Nah, tren itu adalah pergerakan harga saham dari waktu ke waktu atau dari beberapa kurun waktu gitu ya. Tren sendiri ada 3 jenis. Yang pertama adalah uptrend atau disebut dengan bullish, kemudian ada downtrend atau disebut dengan bearish, dan juga ada sideways atau dia jalan di tempat. Nah, uptrend itu sendiri ada juga yang higher high, ada juga yang higher low, sedangkan downtrend juga ada yang lower high dan ada lower low. Kita akan lihat langsung di TradingView, salah satu aplikasi untuk melihat pergerakan dari tren suatu emiten. Selanjutnya itu ada support dan ada resisten teman-teman. Support merupakan batas bawah dari suatu harga saham, sedangkan resisten adalah batas atas dari suatu harga saham. Sebagai seorang trader, kita harus memahami apakah harga saham saat ini berada di area support, apakah harga saham saat ini ada di area resisten. Kenapa? Jangan sampai kita membeli suatu saham di harga resisten, karena kemungkinan keesokan harinya itu akan mengalami penurunan. Sedangkan kita harus membeli saham di area support agar keesokan harinya itu bisa mengalami kenaikan. Bagaimana cara kita mengetahui garis support dan garis resisten? Itu akan dibahas di next episode, khususnya di Fibonacci retracement. Oke, untuk lebih memudahkan ya teman-teman ya, kita lebih mengetahui bagaimana sih cara membaca tren dan juga support dan resisten. Kita bisa lihat di website TradingView di sini sudah ada chartnya teman-teman. Kita bisa lihat contoh ini adalah saham Adro. Aku sudah menarik beberapa garis. Ketika kita melihat harga saham, meskipun dia naik turun ya, karena again saham itu tidak bisa terus-menerus naik secara linear, tapi pasti dia akan mengalami koreksi, jadi akan mengalami penurunan sedikit gitu. Kita lihat di sini saham Adro menggunakan TradingView dari tahun 2024 sampai tahun 2025 cenderung mengalami kenaikan atau disebut dengan bullish uptrend. Meskipun harganya turun dan naik, again saham itu tidak bisa naik secara linear, tapi pasti dia akan mengalami koreksi terlebih dahulu gitu ya. Bisa dilihat di sini adalah saham tipe dengan bullish atau uptrend. Nah, kita lihat di sebelahnya, ketika pergerakan harga saham itu cenderung turun, meskipun pada kenyataannya ada naik dan ada turun, ini disebut dengan downtrend atau bearish, bisa dilihat. Turun ke bawah. Nah, jenis yang ketiga yang tadi sudah kita bahas adalah sideways atau cenderung jalan di tempat. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini, di gambar di sini, pergerakan harga sahamnya cenderung di situ-situ aja gitu. Kenaikannya tidak ada yang signifikan, kemudian penurunannya juga tidak ada yang signifikan. Dari batas sini sampai batas sini. Ini contoh untuk saham Adro. Nah, tampilan dari chart itu sebetulnya semua saham sama saja, tergantung dari aplikasi yang digunakan. Dan biasanya setiap sekuritas itu memberikan fasilitas atau memberikan gambaran chart di aplikasi masing-masing. Oke, teman-teman, untuk support dan resisten kita akan bahas di next episode bersama Fibonacci retracement. Jadi stay tune ya teman-teman ya. Ini akan membahas tentang Fibonacci retracement dan kita akan praktek langsung di sana. Oke, see you.